Terpujilah namamu Bapa, demi nama Tuhan kami Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa haleluya. Amin. Amin. Selamat malam Bapak Ibu. Selamat malam. Shalom. Haleluya. Gimana kabarnya? Baik-baik semua? Biasa. Haleluya. Puji Tuhan. Kalau luar biasa kita akan mendengarkan renungan malam hari ini. Sudah siap semua? Haleluya. Kasih salam kanan kirinya, katakan Tuhan memberkatimu malam hari ini. Oke, kita akan buka Alkitab kita di dalam Korintus. Ya, 2 Korintus pasal yang ke-9 ayat yang ke-8. 2 Korintus pasal yang ke-9 ya, ayat yang ke-8. Udah ketemu? Katakan amin kalau udah ketemu. Amin. Saya akan bacakan demikian bunyi firman Tuhan. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu. Benar itu ya? Oke, kita lanjutkan. Sekali lagi. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Saya akan baca sekali lagi, Bapak Ibu dengarkan baik-baik supaya ada sesuatu yang kita dapat dari yang kita baca. Ya, saya akan pelan-pelan, demikian bunyinya. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Haleluya, amin. Amin. Ini beberapa hari lalu saya dapat ayat ini waktu di dalam renungan pribadi ya. Kemudian saya mulai merenungkan bahwa Allah ada dan Dia datang kepada kita untuk memberikan kecukupan, amin. Dan bahkan berkelimpahan, amin. Bapak Ibu sudah berkelimpahan malam ini? Amin. Sudah? Amin. Sungguhan. Amin. Berkelimpahan, amin. Amin. Walau nggak tahu besok mau bayar sekolah apa, berkelimpahan, amin. Amin. Haleluya. Walaupun nanti untuk beli pupuk tebu nggak ada uang, berkecukupan, berkelimpahan, amin. Apa kuat, amin ya. Amin. Nah, Bapak Ibu, waktu saya baca ini, sebenarnya ini yang harus terjadi dalam kehidupan kita. Amin. Amin. Harusnya itu terjadi, berkecukupan dan bahkan berkelimpahan dalam pelbagai kebajikan. Berkecukupan dan bahkan berkelimpahan. Nah, mari kita lihat hidup kita malam hari ini. Kira-kira kita sudah merasakan berkelimpahan atau belum? Kan ujungnya berkecukupan, setelah itu baru berkelimpahan. Ya, amin. Nah, kita lihat apakah kita benar-benar sudah berkelimpahan, ya? Apakah kita ini dalam kehidupan kita sehari-hari sudah cukup berkelimpahan? Ataupun kita merasa bahwa bayar sekolah anak aja kembang kempis, nafas ngos-ngosan, gimana mau berkelimpahan? Mungkin ada yang berpikir seperti itu. Atau mungkin ya yang berpikir, hidup pas-pasan, pengen ini itu tidak pernah keturutan, kok berkelimpahan dari mana? Ya, padahal Tuhan datang itu memberikan kecukupan dan berkelimpahan. Nah, kita akan lihat apakah kita berkelimpahan malam ini. Amin. Tapi sebelum berkelimpahan, Bapak Ibu, sebelum berkelimpahan, kita harus berkecukupan dulu. Amin. Nah, jangan berbicara berkelimpahan kalau belum merasa cukup. Ya. Kalau belum merasa cukup, nggak akan mungkin kita bisa berkelimpahan. Saya akan memberikan gambaran ini ya. Ini pas kebetulan ada botol di sini. Botol ini kalau saya isi air,
Nah, batas cukupnya itu di sini nih. Ini yang sudah terbuka ada belum ya? Saya permisi Pak Juan ya. Ini saya buka, enggak saya minum kok. Ini hanya ilustrasi saja ya, supaya mungkin kita lebih mudah untuk menerimanya. Nah, seperti ini Bapak Ibu, ini botol. Nah, dia dibilang cukup itu kalau ada batasnya sampai di batas paling atas ini, ya. Ini dibilang cukup. Nah, kalau sampai dia sudah cukup, lalu masih dituang, dia akan melimpah keluar. Gitu ya. Tetapi kalau dia masih di tengah sini, dia dibilang belum cukup, ya. Karena batas cukupnya itu di titik ini. Nah, selama dia belum sampai di sini, dia belum pernah cukup. Gitu ya. Sampai dia ada di sini, dia nanti baru dibilang cukup. Kalau dikasih lagi, baru dia berkelimpahan. Gitu. Jadi tidak akan pernah ini air ini meluber berkelimpahan kalau belum pernah cukup. Ngerti ya maksudnya ya? Jadi kalau dia tidak pernah cukup, dia nggak akan mungkin berkelimpahan. Ya, dia harus cukup dulu, baru bisa berkelimpahan. Nah, ini dalam hidup kita juga seperti gitu Bapak Ibu. Sebelum kita merasa bahwa kita itu berkelimpahan, kita harus merasa cukup dulu. Nah, ini kuncinya ya. Sekarang untuk bisa kita merasa cukup itu seperti apa? Biasanya kalau orang sudah merasa berkecukupan dalam segala sesuatu, ini saya kasih kisi-kisi ya, indikatornya ya. Indikator itu ciri-ciri lah. Orang yang sudah merasa cukup itu, dia sudah apa ya? Dia tidak banyak menginginkan banyak hal, tidak menginginkan banyak hal. Kemudian dia selalu mengucap syukur dalam kehidupannya, selalu berterima kasih karena selalu berkecukupan gitu ya, selalu cukup, selalu cukup, selalu cukup. Nah, saya pernah mendengar istilah seperti ini, supaya kamu bisa bersyukur. Supaya bisa bersyukur, jangan terlalu sering melihat ke atas. Saya pernah mendengar ungkapan ini ya, entah dari siapa, saya lupa. Saya pernah mendengar ungkapan seperti ini. Jangan selalu melihat ke atas, kamu juga harus melihat ke bawah, supaya kamu merasa bersyukur untuk hidup kamu. Supaya kamu merasa kamu ini cukup. Nah, saya mau kasih tahu sebenarnya Bapak Ibu bahwa ini tidak salah juga. Tapi kalau saya rasa-rasa kok kurang pas dia di hati saya, itu kurang pasnya itu begini. Kalau kita merasa bahwa melihat ke bawah supaya kita ini bersyukur, kita ini berpikir bahwa di atas itu selalu bahagia. Kira-kira seperti itu ya. Kalau ada ungkapan, kamu lihat ke bawah supaya kamu bisa bersyukur, jangan terlalu lihat ke atas terus. Nah maksudnya lihat ke atas tuh, lihat ke bawah tuh, lihat di bawah itu banyak orang yang masih sengsara. Itu lihat di atas itu orang yang kaya, kadang seperti gitu ya. Itu orang yang punya segala sesuatu, hidupnya berkecukupan, pengen ini ada, pengen itu ada. Nah jangan lihat itu terus supaya kamu bisa bersyukur, lihat ke bawah. Nah rasanya kok kalau kita ngelihat ke bawah, kita berpikir bahwa ya supaya kita mengucap syukur, padahal kalau seperti itu seolah-olah ini ya, seolah-olah di atas itu pasti bahagia. Padahal sebenarnya tidak seperti gitu. Atau mungkin sebaliknya, kalau kita terlalu melihat ke atas nanti kita kurang mengucap syukur. Karena nanti kalau di atas itu kita menderita, misalkan contoh. Tetanggaku semakin kaya, baru aja beli motor baru lagi. Wah, hati itu rasanya kemerungsung. Nah, itu orang bilang terlalu melihat ke atas. Jangan melihat ke atas terus supaya kamu bisa bersyukur. Atau tuh lihat ke atas supaya kamu nanti akan bisa sukses, bisa termotivasi, bisa bahagia dan lain sebagainya. Padahal belum tentu juga Bapak Ibu. Di atas itu selalu bahagia, selalu berkecukupan dan lain sebagainya. Dan kemudian di bawah selalu menderita. Tidak selalu seperti itu. Jadi kalau kita mau bersyukur dan merasa hidup kita ini cukup, mari kita lihat dalam diri kita sendiri. Tidak usah lihat orang lain. Tidak usah lihat orang yang di bawah kita. Tidak usah orang lihat yang di bawah atau orang yang di atas. Tidak perlu. Kita perlu cukup melihat di dalam diri kita. Sebenarnya apa yang saya rasa, apa yang saya miliki, apa yang saya alami, apakah ini sudah cukup bagi saya? Tuhan tuh pernah bilang begini, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab di dalam kelemahanlah kuasaku menjadi semakin sempurna. Nah Bapak Ibu, kalau kita merenungkan seperti ini, memang terkadang kita merasa bahwa kalau dibilang cukup, hidup pas-pasan.
Tapi sebenarnya kalau Bapak Ibu melihat, nah saya itu kadang berpikir seperti gini. Allah menyertai kita, Allah yang berkuasa, Allah yang dahsyat menyediakan segala sesuatu. Tapi terkadang kalau kita melihat, loh hidupku saya kok seperti ini. Nah, kadang kita lupa melihat bahwa hidup yang seperti ini, yang kita rasakan yang sekarang ini adalah sebuah kasih karunia. Amin. Sebuah kasih karunia. Makanya Tuhan bilang Allah sanggup memberikan kamu kasih karunia yang berkecukupan. Jadi kalau hidup saya dalam keadaan seperti ini bisa dibilang sebenarnya cukup. Amin. Cukup. Karena apa? Kadang memang diizinkan kita dalam kelemahan supaya kuasa Tuhan itu menjadi semakin sempurna. Amin. Nah, kadang kalau kita diuji sedikit, kita mulai lemah, mulai menggerutu, mulai bersungut-sungut, mulai menyalahkan keadaan. Lalu bagaimana kasih karunia yang dinyatakan itu bisa sempurna dalam kehidupan kita, sampai akhirnya kita nggak pernah bisa merasakan rasa cukup yang Tuhan berikan kasih karunia dalam hidup kita. Karena seperti gitu keadaannya, ya. Jadi kalau kita mau hidup kita merasa cukup, mari kita melihat diri kita dan melihat betapa besar kasih karunia yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Amin. Karena hal-hal kecil itu banyak kita lupakan kalau kita terlalu melihat hal-hal yang besar, mujizat yang besar, hal-hal yang wah pokoknya yang luar biasa, baru itu nyata rasanya kasih karunia. Karena kita kadang melupakan dalam diri kita ini hal-hal yang kecil. Contoh ya, sebenarnya kita bisa bangun pagi, kemudian kita bisa tarik nafas kita bisa berdoa, kalau ada yang berdoa pagi hari ya. Kita bisa ketemu istri kita, ketemu anak-anak kita. Ini sebenarnya hal-hal yang patut disyukuri. Kalaupun kita diuji, kita dalam kelemahan sampai kita lemah karena betapa berat persoalan itu, kita harus tetap mengucap syukur. Karena sebenarnya Allah ingin menyatakan kasih karunia-Nya dalam kehidupan kita, supaya kita merasa cukup. Amin. Kalau kita tidak akan menerima situasi itu, kita akan menggerutu terus, kita tidak melihat dalam diri kita, duh Tuhan terima kasih dikasih kesempatan melalui ujian yang walaupun berat, tetapi saya percaya Engkau akan melimpahkan kasih karunia itu. Kalau kita menyadari ini secara terus-menerus, saya percaya bahwa, cukup ini buat saya cukup, walaupun saya menderita seperti ini, ya rasanya luar biasa. Dan kalau ada rasa seperti itu dalam kehidupan kita Bapak Ibu, apapun yang terjadi, hati ini penuh dengan sukacita. Amin. Amin. Hati ini penuh dengan sukacita, hati ini penuh dengan rasa syukur. Itu pasti, itu akan keluar terus dalam kehidupan kita. Tetapi kalau kita tidak pernah melihat kasih karunia yang Tuhan berikan itu, kita diuji, terus kemudian kita tidak pernah terima dengan apa yang terjadi. Kita selalu melihat orang lain begini, saya kok begini, orang lain begitu, saya kok begini, orang lain seperti itu, saya kok seperti begini. Kita tidak akan pernah merasa cukup. Nah, makanya sebab itu malam hari ini kita akan periksa diri kita. Kita lihat kebaikan Tuhan satu persatu dalam diri kita. Saya bersyukur loh. Tuhan terima kasih. Saya bisa duduk di tempat ini. Saya bersyukur, terima kasih. Saya dalam keadaan seperti ini, apapun keadaan saya bersyukur. Kalau saya sehat, saya bersyukur. Kalau saya sakit, terima kasih karena Engkau tetap menyertai kami. Amin. Amin. Saya itu kadang berpikir, aku tidak takut bahaya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya sebab Engkau besertaku. Nah, yang menyertai kita itu Allah yang luar biasa. Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Allah yang memiliki, Allah yang memiliki segala sesuatu. Yang memiliki segala sesuatu. Jadi kalau anak-anaknya merasa nggak cukup, ini kadang aneh. Itu seperti ini, anak sulung ya. Anak sulung ya. Anak sulung tuh waktu cerita si bungsu yang anak yang terhilang tuh ya. Si bungsu datang, ayahnya buatkan pesta. Si sulung tuh merasa, Bapak, telah sekian lama aku melayanimu, aku bekerja tapi tak pernah sekalipun engkau mengadakan pesta seperti yang kau adakan terhadap adikku. Nah, itu jawaban Tuhan tuh jelek sebenarnya. Anakku, apa yang menjadi kepunyaanku itu adalah kepunyaanmu. Loh, kok gak bisa merasakan ya?
Itu aneh, itu hal yang aneh. Ini perlu kita renungkan ya. Bapak Ibu, sebenarnya kadang Allah itu begitu dekat dengan diri kita. Begitu dekat, kasih karunia-Nya itu dilimpahkan, hari-hari dilimpahkan. Kalau kita nggak bisa merasakan itu, kita harus berpikir, kenapa kok saya terus merasa kekurangan? Kenapa kok saya, selalu bayar ini kurang, bayar ini kurang, bayar ini. Seperti seolah-olah seperti kejar-kejar. Padahal seharusnya kalau kita tenang dalam hadirat Tuhan, kita melihat Tuhan bersamaku, segala sesuatu pasti beres. Amin. Itu sebenarnya cukup Bapak Ibu. Dan kalau sudah merasa kecukupan seperti gitu, saya percaya bahwa berikutnya adalah berkelimpahan. Amin. Amin. Berikutnya adalah berkelimpahan. Nah, kebanyakan orang yang merasa cukup itu adalah orang yang terlalu banyak keinginan. Ya, keinginan. Kita akan baca. Ini saya ingat ayat ya, yang dibawakan oleh Pak Juan beberapa waktu lalu. Ya, saya masih ingat Bapak Ibu ya. Ini bentar ya. Sebentar. Ini Alkitab ini kok susah dibuka. Wah, bahaya. Sabar ya Bapak Ibu ya. Sabar. Tangan saya agak basah, jadi layarnya agak susah. Basahnya itu karena grogi. Kalau grogi berkeringat mesti begini. Nah, ini dia. Bentar ya, saya akan di dalam Yakobus 1 ayat 14. Saya akan bacakan demikian ya. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Jadi selama keinginan ini terus muncul dalam kehidupan kita seperti ini loh Bapak Ibu ya. Kalau kita menetapkan garis cukup kita di sini, ini saya sudah merasa berkecukupan. Saya menikmati kasih karunia Tuhan. Walaupun keadaan saya seperti apapun juga, saya merasa bahwa berkelimpahan, cukup buat saya ini luar biasa. Nah, kalau sudah Bapak Ibu sudah merasa cukup seperti ini akan berkelimpahan. Tetapi selama saya kurang di sini, saya kurang ini, saya pengen itu, saya pengen itu, saya pengen itu, tidak akan pernah cukup. Amin. Lalu apakah kita nggak boleh ingin sesuatu? Boleh. Tetapi jangan sampai kita terpikat olehnya. Karena keinginan-keinginan yang kita biarkan berkembang terus dalam kehidupan kita, kalau itu mengikat kita dan kita terpikat olehnya, kita nggak akan pernah cukup. Tuhan, saya pengen sepeda, dikasih sepeda. Wah, naik dari sini mau ke Golden, sudah enak ya. Kalau biasanya jalan kaki naik sepeda. Jauh mau ke Jepun, agak jauh, tapi bisa naik sepeda lumayan. Tiba-tiba, besok pengen ke Bravo, makin jauh. Tuhan kasih saya motor, pengen motor. Dikasih motor ke Bravo udah dekat, tiba-tiba hujan, hujan. Tuhan saya pengen mobil. Selama keinginan ini terus dan kita terpikat oleh keinginan, kita muncul keinginan A. Kita menggebu-gebu dengan keinginan A ini dan kita terpikat olehnya secara terus-menerus. Bapak Ibu nggak akan pernah merasa cukup. Jangan bermimpi untuk berkelimpahan kalau kita belum merasa cukup. Nah, kita berpikir bahwa orang-orang kaya itu mereka hidupnya berkelimpahan. Saya nggak yakin seperti itu. Selama mereka masih menginginkan sesuatu secara terus-menerus, mereka nggak akan pernah merasa cukup. Apalagi berkelimpahan. Makanya nggak heran ya, orang kaya, jabatannya sudah tinggi, beli apa saja bisa. Tinggal ngomong jadi, rasa-rasanya seperti gitu ya. Tapi masih ada yang korupsi. Itu kan masih kurang karena apa? Ingin ini, ingin itu. Pengen A dapat A, pengen B dapat B, pengen C dapat C. Nggak ada habisnya nanti. Nggak ada habisnya dan itu tidak akan pernah merasa cukup. Dan jangan bermimpi untuk berkelimpahan. Malam hari ini rindu yang pengen berkelimpahan. Berkelimpahan itu saya tidak hanya berbicara materi ya Bapak Ibu. Jadi kalau rasa yang kita dapat di dalam diri kita ini sudah cukup dengan segala sesuatu Tuhan. Ini rasa yang melimpah dalam hati kita ini, ucapan syukur yang secara terus-menerus.
Saya ini kadang selalu dibuat kagum ya. Hanya hal kecil sebenarnya. Kalau mau saya pikir ini hal-hal kecil. Hal-hal yang kecil banget lah. Tapi gimana? Karena saya melihat bahwa ini luar biasa dan itu selalu membuat saya kagum sama Tuhan tuh hari demi hari itu. Wah, saya kalau berbicara ini rasanya mau nangis ya. Tapi ini memang benar-benar hari demi hari itu saya rasakan betapa dahsyatnya Tuhan. Dalam hal yang sekecil apapun saya bisa menikmati bersama dengan Tuhan. Dan kadang saya merasa Tuhan, Engkau saja buat saya dah cukup. Amin. Sampai rasanya seperti itu kadang ya. Walaupun kekurangan, walaupun pernah sakit, walaupun pernah mengalami hal yang pahit, tetapi begitu saya ingat Tuhan tuh rasanya Tuhan Engkau saja cukup bagiku. Sudah cukup bagiku. Engkau saja itu sudah segala-galanya. Sudah segala-galanya, melebihi segala sesuatu. Nah, saya berbicara mengenai kelimpahan tidak hanya materi Bapak Ibu. Kita bisa berkelimpahan di dalam pengetahuan, berkelimpahan dalam hikmat, berkelimpahan akan pengenalan akan Tuhan, berkelimpahan. Nah, dan itu kelimpahan itu kita bisa bagikan ke orang-orang sekitar kita. Amin. Selama kita belum bisa membagi, nah itu sebenarnya tanda bahwa Bapak Ibu itu belum berkelimpahan. Amin. Cuma cajuannya amin. Loh, artinya kan begini Bapak Ibu. Saya ingat kata-kata orang tuanya Pak Juan, Pak Robi. Ya, sebenarnya yang kaya itu yang bisa memberi. Ya. Amin. Walaupun saya pas-pasan, tapi ketika saya bisa memberi, wah itu kaya dia. Amin. Orang yang kaya uangnya banyak tapi nggak pernah memberi itu nggak kaya Bapak Ibu. Pelit. Nggak kaya, itu pelit. Jadi kita bisa dibilang berkelimpahan kalau kita bisa memberi. Nah, waktu kita sharing, kita kesaksian, nggak tahu apa yang harus saya kasih. Nah, artinya belum berkelimpahan sebenarnya. Ya, tapi kalau setiap kita dekat dengan seseorang, kita bisa menyaksikan, oh cinta kasih Tuhan seperti ini. Tuhan luar biasa loh dalam hidup saya ditolong seperti ini. Tuhan luar biasa loh, saya menderita sampai saat ini, tapi saya nggak stres, nggak gila, saya dikuatkan sama Tuhan. Itu pertolongan Tuhan luar biasa. Bapak Ibu bisa membagi ke banyak orang. Artinya ini kebajikan yang melimpah tadi. Melimpah dan bisa dibagikan ke orang-orang sekitar kita. Walaupun hidup kita dilihat orang, sengsara sekali hidupnya, pahit sekali hidupnya. Tetapi ketika dia dekat dengan orang lain, kemudian bisa menceritakan kasih setia Tuhan, artinya dia itu berkelimpahan. Nah, sekarang mari kita lihat diri kita. Nah, kalau kita dekat dengan orang, ambil duit, mulai sambat, wah, kelimpahan apa kekurangan ini? Ya, jadi kalau dekat dengan orang tiba-tiba ngomongin sengsaranya, geden-gedenan sambat, wah kita belum berkelimpahan Bapak Ibu. Tapi kalau kita berkelimpahan artinya kita bisa membagi sukacita kita. Bisa membagi kasih Tuhan yang melimpah dalam kehidupan kita. Bisa membagi anugerah yang melimpah. Bisa membagi sukacita tadi loh. Kesaksian, bisa bersaksi, menguatkan dan lain sebagainya. Amin. Amin. Jadi kalau mau berkelimpahan seperti ini, rasakan cukup dulu. Nah, cukup ini Bapak Ibu harus memberikan batasan cukupnya. Makanya wis to dadi wong rasa kepengin sing neko-neko. Kadang itu saya pernah dinasihati orang wis to, urip rasa sing neko-neko. Syukurono yang ada padamu, syukurono, syukur gitu. Ternyata memang kalau saya renungkan, ya memang ya. Pernah lagi saya dapat membaca ini pengertian yang sangat sederhana sekali. Ya, jadi saya pernah membaca sebuah artikel tulisannya begini. Ini pernah saya bagikan, nggak tahu Bapak Ibu ingat apa enggak ya? Apa sih masalah itu? Nah, kita pernah nggak berpikir masalah itu apa? Nah, waktu saya baca jawabannya setelah pikir-pikir, oh iya ya. Jadi masalah itu adalah ya kenyataan yang tidak sesuai dengan keinginan. Itu pasti masalah, ya. Kenyataan yang tidak sesuai dengan keinginan itu pasti masalah. Saya pinginnya
Nih, kan semua kembali ke pingin ya. Saya pengennya hidup saya ini jadi orang kaya, itu keinginan. Wah, ternyata susah hidup saya. Nah, itu masalah. Ya, saya pengennya anak saya sekolah sampai setinggi-tingginya. Tapi ternyata sampai SMA sudah tidak bisa melanjutkan sekolah lagi karena nggak punya apa-apa orang tuanya. Itu masalah. Saya pengennya hubungan suami istri saya ini baik-baik. Tapi ternyata masalah terus. Cekcok terus, nggak sesuai dengan yang saya inginkan. Itu masalah. Karena memang ternyata kenyataan yang terjadi nggak sesuai dengan keinginan. Nah, seandainya ini keinginannya kita turunkan, harusnya nggak jadi masalah ya. Jadi seperti itu, kurang lebih seperti itu. Ya. Jadi selama kita terus berkeinginan, kita nggak akan pernah merasa cukup. Dan jangan bermimpi untuk menjadi berkelimpahan. Amin. Amin. Sekarang Bapak Ibu melihat hidupnya masing-masing. Saya itu hidupnya begini. Ya, secara ekonomi begini. Saya secara hubungan keluarga begini. Tapi mari kita melihat Tuhan yang menyertai kita. Dia tuntun kita sampai kita ada di posisi ini. Amin. Pasti Tuhan gak membiarkan kita. Pasti Dia selalu melihat kita. Pasti Dia selalu menuntun kita. Dia menyertai kita, amin. Bapak Ibu percaya disertai Tuhan? Amin. Apapun yang terjadi hari ini, percayalah bahwa Tuhan menyertai Bapak Ibu. Amin. Kalau Tuhan menyertai, segalanya akan menjadi indah di mata Tuhan, amin. Amin. Walaupun mungkin saat ini kita berada dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya sebab Engkau besertaku. Kadang Tuhan tidak melepaskan kita dari masalah, tetapi janjinya itu Dia menyertai kita dalam masalah itu. Ya, kita dibiarkan dalam masalah, tetapi janjinya Dia menyertai. Enak sebenarnya kalau jadi orang Kristen nggak pernah dilalukan ke lembah kekelaman tuh enak ya. Tapi kita nggak akan pernah merasakan kasih karunia yang harusnya disempurnakan dalam kehidupan kita ini. Makanya kita dibiarkan berjalan dalam lembah kekelaman, supaya kita bisa merasakan Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Amin. Apapun keadaan kita malam hari ini, percayalah Tuhan menyertai kita. Amin. Amin. Lihat diri kita, lihat pertolongan Tuhan dalam hal-hal kecil, dalam hal-hal keseharian kita. Pasti banyak kebaikan Tuhan yang Tuhan tunjukkan dalam kehidupan kita. Amin. Dan kalau kita bersyukur, Bapak Ibu akan merasa cukup. Amin. Lalu lihatlah keinginan-keinginan di dalam diri kita. Kalau itu nggak sesuai dengan yang dikehendaki Tuhan, lebih baik itu disingkir-singkirkan. Ya, supaya kita merasa cukup dengan diri kita saat ini. Dan kalau sudah merasa cukup, kita akan berkelimpahan. Amin. Amin. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Segala keadaan, bersukacitalah karena Tuhan menyertai. Karena tangannya tidak pernah lepas dalam kehidupan kita. Dia selalu menjaga, melindungi kita, apapun keadaan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Segala puji, syukur bagimu. Ku tinggikan namamu selalu, kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu, segala puji syukur, segala puji syukur bagimu. Namamu selalu, kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu, sekali lagi segala puji syukur, segala puji syukur bagimu. Ku tinggikan
masing-masing dalam kehidupan kita. Apapun yang kita alami hari-hari ini, sekarang yang kita alami, percayalah bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan kita berjalan sendiri. Allah selalu memberi kekuatan dalam kehidupan kita untuk kita menghadapi banyak hal yang terjadi dalam kehidupan kita hari ini. Percayalah bahwa Allah bersama dengan kita dan Dia rindu menyatakan dirinya dalam kehidupan kita dengan caranya Tuhan sendiri. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri bersama. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu, kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu, oh segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu, kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu, sekali lagi kita singkat nama kita. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu, kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu. Bapak Ibu, saya tiba-tiba digerakkan untuk kita saling membagi kelimpahan kita ya. Apapun yang terjadi hari ini, malam hari ini dalam kehidupan kita masing-masing, saya mengajak kita untuk kita saling mendoakan. Bapak Ibu, satu oleh kanan kirinya, siapa yang Bapak Ibu pengen doakan, doakan. Tiba-tiba hati kita digerakkan, oh saya pengen mendoakan si A, datangi si A, peluk kalau perlu, ya yang pasti yang sesama jenis ya, peluk kemudian doakan ya. Saya memberikan kesempatan Bapak Ibu, datangi siapa saja yang Bapak Ibu pengen doakan malam hari ini. Jangan malu-malu, mari kita bagikan kelimpahan kita untuk kanan kiri kita, untuk saudara-saudara kita, untuk sahabat kita. Siapa saja yang Bapak Ibu rindu untuk doakan, mari kita belajar ya. Kita tidak menyimpan kecukupan dalam diri kita sendiri, tapi kita membagi supaya kita kelimpahan itu juga untuk saudara-saudara kita. Amin. Jangan malu-malu ya Bapak Ibu, silakan. Siapa saja yang Bapak Ibu ingin doakan, doakan ya. Haleluya. Saya akan menyanyikan pujian ini. Kalau perlu keluar dari bangku gak apa-apa ya, gak asal malu-malu ya. Doakan. Mungkin ada Bapak Ibu, saya malu gak pernah mendoakan orang. Ini kesempatan Bapak Ibu untuk mendoakan. Kita praktek mendoakan orang, membagi kelimpahan yang ada dalam diri kita. Amin. Haleluya. Segala puji syukur bagimu. Silakan, saya memberikan waktu dan kesempatan. Siapa saja, namamu selalu, kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu, segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu,
segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu. Silakan, masih ada waktu, saya berikan kebebasan Bapak Ibu untuk saling mendoakan, untuk berdoa siapa saja yang Bapak Ibu Tuhan taruh dalam hatinya untuk mendoakan. Doakan. Allah yang luar biasa, yang selalu memberi kita kecukupan, yang membuat kita berkelimpahan. Kita fokuskan hati dan pikiran kita hanya untuk Allah kita. Kita ingat kembali segala sesuatu yang baik, segala sesuatu yang mendidik kita, demi kita bisa melakukan sesuatu yang dikehendaki oleh Allah kita. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. Beri sorak-sorai untuk Allah kita yang luar biasa. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk semuanya ya Bapa, untuk segala sesuatu yang telah Engkau berikan kepada hidup kami masing-masing. Entah itu segala sesuatu yang menyulitkan kami, segala sesuatu yang membuat kami berbahagia, kami mau untuk tetap mengucap syukur di hadapan-Mu ya Allahku. Karena tentu saja tanpa-Mu kami ini bukan siapa-siapa, dan tanpa-Mu ini kami tidak bisa melakukan apapun ya Bapa. Kami berterima kasih dan mengucap syukur untuk penyertaan-Mu selama ini. Kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk hikmat-Mu, untuk pengetahuan yang telah Engkau berikan kepada kehidupan kami masing-masing, untuk penyertaan-Mu sekalipun kami berada dalam keadaan yang tidak baik-baik saja. Kami mau mengingat
Hanya Engkaulah yang ada dalam hidup kami, hanya Engkaulah yang bisa kami andalkan. Amin. Terima kasih Allahku, terima kasih untuk segalanya. Haleluya. Terpujilah Engkau Allahku, terpujilah Tuhan Yesus. Terima kasih. Mari yang percaya sama-sama katakan amin. Saya persilakan duduk kembali.